Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Hari ini di kelas 10 kita memasuki materi. Di pertemuan kedua ini kita memasuki materi yaitu tentang zakat. Nah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat secara bahasa itu artinya tumbuh, suci, dan berkah. Nah, zakat ini secara istilah yaitu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu ada hukum zakat. Nah, hukum zakat Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum zakat yaitu wajib. Karena apa? Karena termasuk dalam salah satu rukun Islam. Kemudian yang berikutnya yaitu ada syarat zakat. Nah, syarat zakat ini yang pertama, syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku atau muzaki. Muzaki ini yaitu orang yang terkena wajib zakat, yaitu sebagai berikut. Pertama, Islam, merdeka, baligh, berakal. Nah, ini dari segi orangnya ya, dari segi orangnya. Kemudian yang kedua, syarat yang berhubungan dengan jenis harta yang dizakatkan. Ingat ya, yang kita garis bawahi yaitu jenis zakat jenis harta yang dizakatkan. Yang pertama, harta yang dimiliki itu mutlak, artinya dimiliki itu merupakan hak milik sepenuhnya, artinya hartanya itu milik sendiri, bukan harta orang lain. Kemudian yang kedua, harta itu dapat berkembang, artinya setiap tahun hartanya itu berkembang, artinya menambah. Dari yang tahun ini penghasilannya 100 juta, bisa jadi tahun depan 150 juta, artinya menambah, artinya dia berkembang, tidak di situ aja. Nah, kemudian yang ketiga, mencapai nisab. Ya, nisab itu artinya jumlah minimal wajib mengeluarkan zakat. Jumlah minimal ini berarti kalau misalnya penghasilannya 100 juta, misal 100 juta, berarti dia harus mengeluarkan 10%, ya, 10% dari 100 juta itu. Nah, itu nisabnya 10%-nya. Jadi dia harus mengeluarkan minimal itu 10 juta. Karena apa? 10 juta itu merupakan 10% dari 100 juta. Nah, itu nisab itu batas minimal. Kemudian yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Nah, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang yang mau berzakat itu melebihi dari kebutuhannya sehari-hari. Ya, sudah melebihi lebih dari cukup. Nah, kemudian yang terakhir, bebas dari hutang. Nah, sebelum kalian berzakat, kalian harus bebas dulu dari hutang. Nah, jangan nanti hutang penghasilan banyak, hutang juga banyak. Yang selanjutnya yaitu mustahik zakat. Mustahik ini artinya orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan. Yang pertama, fakir. Ya, fakir adalah orang yang sangat sengsara dan melarat serta tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Kemudian yang kedua, miskin, yaitu orang yang selalu dalam kekurangan dan kesulitan. Nah, tapi perbedaan fakir dan miskin yaitu kalau fakir untuk kehidupan sehari-harinya dia tidak bisa untuk menafkahinya. Kalau di miskin dia punya pekerjaan, ya, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Berbeda ya sama fakir dan miskin. Ya, kemudian yang ketiga yaitu ada amil. Ya, amil ini panitia zakat. Jadi kalau misalnya kalian nyerahin zakat, nah itu sama badan amil. Yang nimbang beras, yang menerima uang itu termasuk pada amil. Nah, kemudian mu'alaf, ya, seseorang yang baru memeluk agama Islam, itu termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian rikob ini yaitu budak.
atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Nah, ini termasuk mustahik zakat. Yang ketujuh ada ghorim. Ya, ghorim artinya orang yang berhutang. Ya, orang yang memiliki banyak hutang dengan syarat untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk hal yang maksiat. Nah, hutang dia ini misal dia hutang beras di sana sini, hidupnya susah, dia banyak hutang. Nah, di ghorim ini termasuk ini, bukan hutang yang untuk maksiat. Kemudian selanjutnya ada fisabilillah. Nah, fisabilillah ini yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu mereka yang berjuang untuk membela pertahanan Islam dan mempertahankan kaum muslimin dengan ikhlas tanpa imbalan. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dan bekal perjalanannya tidak cukup, dia tidak memiliki cukup ongkos. Nah, itu termasuk pada Ibnu Sabil. Kemudian kita masuk pada jenis zakat. Nah, jenis zakat yang pertama itu ada zakat fitrah. Ya, kemudian yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Nah, tapi kali ini kita hanya membahas tentang zakat fitrah. Ya, di lain waktu nanti kita bahas lagi tentang zakat mal. Nah, zakat fitrah, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Ya, besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Ya, zakat fitrah ini ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya seberat 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa, artinya per orang. Maaf, jika di keluarga kalian itu ada 3 orang, ya, maka 2,5 kilo dikali 3 orang, artinya 3 jiwa. Nah, kemudian kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari. Misal ini kalian makan beras seharga 13.000, ya, seharga 13, maka beras itu juga yang harus kita zakatkan. Jangan kita makan yang beras 13.000 kemudian kita zakatkan beras yang harganya 9.000 bahkan 10.000. Ya. Nah, ini ada bacaan niat zakat fitrah. Nah, yang pertama niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Adapun bacaannya, nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri beserta keluarga yang wajib dinafkahi. Adapun niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada zakat fitrah untuk istri. Adapun bacaannya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu ada doa saat kita mengeluarkan zakat. Ya, doanya sebagai berikut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah zakat kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian doa orang yang menerima zakat, ya, artinya
doa orang yang menerima zakat, yaitu ajarakallahu fima a'taika wa ja'alahu laka tahuron wa barokah laka fima abqaita. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, kemudian menjadikannya pembersih bagimu serta memberkahi atas harta yang engkau simpan. Kita masuk ke tugas. Tugas yang pertama yaitu tuliskan dan cari dari sumber manapun. Yang pertama yaitu niat zakat fitrah untuk anak laki-laki yang belum baligh. Kemudian yang kedua, niat zakat fitrah untuk anak perempuan yang belum baligh. Yang ketiga, ya, niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Kemudian soal yang kedua yaitu buatlah video bersama orang tua, abang, kakak, atau keluarga di sekeliling kamu tentang penyerahan zakat fitrah. Pilihlah niat yang mana saja, artinya bebas, yang kamu inginkan. Kemudian praktikan. Nah, tadi kan saya sebelumnya ada menyampaikan 3 niat zakat fitrah. Nah, kamu bebas memilih yang mana. Ya, tugas dikumpul paling lama hari Jumat 10 April pukul 23.59 WIB, ya, melalui email saya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas minggu lalu. Demikianlah untuk materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah virus ini dari muka bumi ini, agar kita bersama-sama bisa kembali bersekolah, bertatap muka, bersama-sama sekolah yang sama-sama kita cintai. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.